Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi seluruh makhluk, khususnya manusia, di zaman yang gelap ini dengan keganasannya yang menyedot seluruh kesejahteraan manusia seperti mesin penghisap debu. Mesin itu terus-menerus menyedot kesejahteraan manusia sampai sekarang. Tetapi Allah selalu mencukupi dan memberi nikmat kepada mereka yang bersyukur. Maha suci Allah dari segala persangkaan buruk. Zaman ini sangat aneh ketika kesejahteraan manusia terus-menerus disedot dalam hitungan detik, tetapi manusia itu sendiri bisa bertahan hidup karena Yang Maha Kaya mencukupi seluruh manusia. Jika Anda pikirkan sejenak, Anda akan menemukan keajaiban betapa Allah menolong kita dalam kejaliman dan kegelapan ini. Tetapi harus kita akui, kita sedikit sekali bersyukur. Kita semua di zaman ini diajarkan untuk menjadi kupur. Kita dikondisikan untuk menjadi lalai dan lupa kepada Allah. Dengan terus-menerus kita dijadikan jauh dari Sang Maha Pencipta. Dan semua ini tercipta dan terkondisi dari suatu sistem, yaitu sistem riba. Allah, Tuhan semesta alam, Sang Pencipta dan Sang Sumber segala sumber, tidak pernah menyatakan perang kepada apapun kecuali kepada riba. Hal ini tercatat dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Perang ini sudah terjadi di alam spiritual. Di alam spiritual pasukan Allah sangat sedikit namun sangat kuat. Sebaliknya pasukan kegelapan sangat banyak sekali, dan perang di alam spiritual ini sudah mulai terjadi ke alam semesta dan mulai di Timur Tengah. Mengapa pasukan Allah sangat sedikit? Karena kebanyakan manusia melakukan kekufuran besar, yaitu terlibat dengan riba. Kita sudah di masa perang, namun manusia sendiri tidak menginginkannya karena kurangnya kesadaran mereka terhadap kesadaran akan kejahatan yang gelap ini. Dalam Al-Quran, perang sudah dinyatakan ketika kejaliman merajalela, ketika riba muncul. Tetapi Muslim itu sendiri kebanyakan belum siap, namun tidak semuanya. Ada beberapa diri Muslim yang siap. Diri-diri yang siap itu mereka tinggal di Iran dan Yaman, dan sisanya hanya buih yang tak berarti. Dalam kitab Torah maupun Injil, perang diwajibkan untuk memerangi kebatilan dan harus dilakukan atas nama Tuhan. Tetapi manusia itu sendiri buta terhadap kebenaran dan kebatilan, sehingga setiap diri akan disentuh oleh setan ketika berdiri. Tetapi Yesus atau Nabi Isa telah mengajarkan untuk berdiri dengan sentuhan Ruh Suci. Itulah yang dinamai diurapi. Janganlah berdiri dengan sentuhan setan. Tetapi para pengikut Yesus dan Nabi Isa itu sendiri sudah tidak peduli dengan itu. Tetapi tidak semuanya, mungkin ada beberapa umat Al-Masih atau Yesus yang peduli dengan Ruh Suci.
Dalam Weda, Resi Kresna membuat konspirasi agar perang besar terjadi untuk meruntuhkan kekuasaan Kurawa. Resi Kresna memberi Kurawa pasukannya dan memberikan dirinya sendiri pada Pandawa, memerintahkan Arjuna untuk membunuh keluarganya sendiri yang berdiri di atas kezaliman. Tetapi umat Hindu sudah tidak peduli dengan itu. Mereka sendiri kebanyakan lebih cenderung melakukan kezaliman. Tetapi mungkin tidak semua umat Hindu cenderung pada kezaliman, tetapi kenyataannya kebanyakan cenderung pada kezaliman. Sesungguhnya ada dua kaum yang bersekutu untuk sebuah kerusakan dan kezaliman. Kaum itu nyata dan ada hari ini. Jika Anda tidak bisa melihat kedua kaum yang bersekutu itu, sebaiknya Anda periksakan mata Anda kepada malaikat pencabut nyawa, agar diri Anda dihapus dan diganti dengan diri yang lebih berarti. Kaum itu yang pertama adalah kaum Yajuj atau Gog, dan kaum yang kedua adalah kaum Majuj atau Magog. Aliansi dua kaum ini memiliki satu tujuan, yaitu membangun negara suci yang super. Silahkan pikirkan dua kaum mana itu yang membangun aliansi dan persekutuan untuk sebuah tujuan. Setiap langkah dua kaum tersebut membuat kehidupan menjadi rusak. Allah menyebut dua kaum itu Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog. Jika Anda bukan kaum yang bersekutu satu sama lain untuk sebuah tujuan jahat, maka Anda bukanlah termasuk kaum Yajuj dan bukan juga termasuk kaum Majuj atau Gog dan Magog. Al-Quran memerintahkan kaum muslim agar bisa mendapatkan kemenangan, maka kaum muslim juga harus membuat persekutuan dan aliansi, yaitu dengan kaum yang menyebut diri mereka Nasrani atau Kristen, di mana kaum Kristen ini masih memiliki sistem kebiaraan dalam agamanya. Ini disampaikan berkali-kali oleh guru kita Syekh Imran Hosein, namun kebanyakan orang masih tetap buta karena mereka memakan riba. Akibatnya mereka selalu disentuh setan. Dan jika Anda memakai sesuatu dari hasil riba, baik keuntungan maupun pinjaman, maka konsekuensinya utusan Allah yang sejati, yaitu ruh suci, tidak akan pernah menyentuh jiwa Anda. Sentuhan ruh suci ini yang terpenting dalam hidup. Itu yang diajarkan Isa Al-Masih, itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, sebab semua tujuan dari perbuatan sunnah adalah agar Anda disentuh ruh suci. Allah telah mencatat aliansi kaum Yajuj dan Majuj ini beserta dengan siapa kita harus beraliansi, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82. Sesungguhnya akan kamu hadapi orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka masih terdapat pendeta dan rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan mari kita lihat hari ini, adakah orang Nasrani yang dekat persahabatannya dengan orang beriman? Ya, ada. Itu adalah Rusia.
Dan orang beriman ini adalah Iran, karena selain bangsa Iran, bangsa-bangsa lainnya bagai buih di lautan yang tidak berarti, tidak memiliki keberanian, tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya itu seperti disentuh setan. Itu semua dikarenakan memakan riba. Saya tidak berbicara individual atau personal, tetapi hal ini dalam skala luas, yaitu berbicara mengenai sebuah diri bangsa, bukan diri individu. Jadi diri bangsa lainnya tidak bisa berdiri tegak karena sentuhan setan akibat mereka memakai dan memakan riba, kecuali diri beriman yaitu Iran. Dan itulah kenyataannya, diri bangsa yang beriman di dunia ini hanya Iran. Sebab Al-Quran menyebutkan orang yang paling dekat cinta kasihnya dengan orang beriman adalah kaum Nasrani. Dan kaum Nasrani Rusia sangat dekat hubungannya dengan Iran dari dahulu. Jadi tolong dibedakan antara diri bangsa dan diri individu. Diri individu itu urusan Anda dan Allah. Tetapi jika diri bangsa, maka ini menyangkut urusan luas dan umum.